warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi di channel YouTube saya, Mahkota Walet. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi menara. Fungsi menara ya, saya ingin menjelaskan, paparkan langsung bahwasanya banyak pertanyaan teman, mana yang bagus, yang mempunyai menara atau tanpa menara atau lubang monyet. Sebenarnya sih kita bisa kontrol atau kita bisa lihat situasi di RBW kita. Kalaupun RBW kita tidak banyak penghalang atau pohon-pohon tinggi atau gedung-gedung tinggi, sebenarnya gedung tanpa menara pun bagus. Apalagi kalau gedung berukuran jumbo ya dan besar. Tapi saran saya kalau memang gedung ukuran kecil, pendek, rendah, bagusnya bikinkan menara ya. Kita lanjut penjelasannya seperti apa. Oke. Ini jujur, ini gedung RBW pribadi saya pakaikan menara ya. Kenapa saya pakaikan menara? Saya tidak pakai langsung ya, saya los. Intinya atau penjelasannya langsung lubang LMS saja tanpa menara. Gedung RBW saya ini, gedung pribadi saya ini jujur hanya memiliki tinggi 9 meter, 4 lantai, per lantainya jujur di 2 meter saja ya, 2 meter per lantai, di tiap tingkat cuma hanya 2 meter. Gedung ini, gedung pribadi saya ini memiliki 4 tingkat atau 4 lantai, makanya saya bikinkan menara. Saya jelaskan fungsi menara itu sangat bagus ya, tapi tergantung keyakinan masing-masing, karena ukuran RBW saya ini cuma 4,12 ya, lumayan kecil lah ya. Lumayan kecil ya, buat teman-teman, buat saudara-saudaraku lumayan kecil. Apalagi di sekitar RW saya ini banyak pohon-pohon kelapa yang tinggi-tinggi ya. Kalaupun saya tidak bikin menara, alasan saya pastinya terhalang dengan rumah ini. Harusnya memang bikin menara. Satu keuntungan menara itu saya perjelas bahwasanya menara bisa menangkis cahaya atau mengurangi cahaya masuk di ruang inap. Itu fungsi menara. Kedua, menara, semakin ada menara, pantulan suara yang dihasilkan, apalagi terhalang oleh pepohonan tinggi ya, seperti kelapa. Di daerah saya ini memang penghasil kelapa luar biasa ya, tinggi-tinggi. Jadi otomatis harus memerlukan menara atau rumah monyetan. Kalau memang saya tidak pakai rumah monyet, pastinya suara tidaklah begitu stabil pantulannya untuk naik ya, tidak terpantul-pantul. Contoh kecil, di dalam ruangan itu coba saja kita putar musik, kalau banyak penghalang pastinya suara tidak bisa tembus ya keluar. Nah, itu alasannya saya pakaikan menara. Ketiga, manuver burung pasti sangatlah sulit ya, apalagi rumah saya agak sedikit tinggi ya. Nah, dibanding ini dekat juga ini tinggi, pastinya kenyamanan burung itu mungkin manuver terbangnya, apalagi anakan, mungkin sangat terganggu. Inilah kelebihan kalau kita memakai menara. Intinya boleh-boleh saja sih kita tidak memakai menara, yang penting gedung yang kita bikin minimal sudah tinggi, besar, berukuran jumbo, sudah tinggi. Jadi tidak perlulah kita bikinkan menara, karena memang sudah situasi gedung sudah tinggi. Tapi kalau gedung-gedung kecil harusnya kita perhitungkan pakai logika lah, pakai pemikiran sendiri. Apalagi kalau bersaing dengan gedung-gedung besar, apalagi kalau di area sentra, otomatis persaingan semakin besar gedung pastinya ya, semakin bagus suhu pun di dalam bisa stabil dengan maksimal. Saya tidak pernah menyalakan gedung yang tidak pernah saya tidak pernah menyalakan gedung yang tidak memakai menara. Banyak juga RB binaan saya yang tidak memiliki menara atau rumah monyet ya. Semua rata-rata juga sudah berhasil. Alhamdulillah ya, berhasil. Begitupun juga yang memakai menara rata-rata juga berhasil. Tapi itulah, jangan lupa buat saudaraku, semua tergantung faktor rezeki ya.
biarpun sebagaimanapun settingan mau memakai menara atau rumah monyet tidak pakai menara, kalau memang rezeki tidak mau ya sudah seperti itu. Takaran rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan di setiap masing-masing manusia ya. Jadi saya ulangi, fungsi menara itu banyak pertanyaan. Fungsi menara itu sebenarnya kalau orang yang sudah lama terjun di dunia walet pasti sangat tahu ya, sangat mengerti fungsi menara itu apa. Fungsi menara itu apa? Yang satu, menghalang cahaya masuk untuk tembus ke ruang inap ya. Kedua, membuat suara pantulan agak sedikit jauh. Ketiga, manuver burung, lingkaran burung, manuver burung leluasa untuk masuk. Keempat, agak sedikit menahan anakan biar tidak los-los naik ke atas, karena dia berputar-putar dulu, masuk berputar, baru tembus lagi ke ruang inap. Kekurangannya ya sudah seperti tidak memakai menara ya. Yang tidak memakai menara, burung masuk asal tata ruang bagus, lar bagus, langsung menemui ruang inap. Tapi kalau menara perlu berputar-putar dulu baru menemukan lar untuk masuk ke ruang inap ya. Perlu beberapa putaran. Kalau yang memakai lubang monyet atau menara harus perlu beberapa putaran baru menemukan lar ya. Kalau yang tidak pakai menara kelebihannya sih yaitu saat masuk menemukan lar langsung masuk ke ruang inap. Manuver terbangnya terlalu cepat, tapi ya tergantung faktor rezeki lah. Buat sahabat-sahabatku, teman-temanku, pintar-pintarlah melihat situasi keadaan tanpa harus mempertanyakan ini itu apa kelebihan dan kekurangannya. Kalau memang RBW banyak saingan, baru saingan kita tinggi-tinggi, baru gedung pun yang kita bikin kecil 48 atau 4 kali 6 412, otomatis lah pakaikan menara aja ya. Kalau sistem saya pakaikan menara. Tapi kalau gedung jumbo tinggi tanpa ada saingan, enggak usah sih, biar tidak ada menara. Biarpun kecil, kalau memang tidak saingan, baru tidak ada penghalang, biar tidak ada menaranya juga bisa ya. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya kalaulah sendiri, pakailah logika dan pikiran sendiri, karena kita bisa pahami sendiri bagaimana bisa kita tidak pakaikan menara kalau memang saingan kita gedung-gedung tinggi, baru banyak penghalang pepohonan ya, pastilah mengganggu manuver burung untuk masuk ke dalam RBW kita. Itu sekadar penjelasan. Antara kelebihan dan kekurangannya nanti kita bisa selingi dan koreksi sendiri, cari tahu sendiri. Insya Allah pintar-pintarlah belajar sendiri sebelum mendirikan RBW. Memakailah pikiran sendiri tanpa harus begini-begini. Bisa bertanya, ya bertanya wajar-wajar saja ya, tidak jadi masalah. Yang penting penjelasan yang kita butuhkan kepada orang yang kita bertanya bagus, mantap, tidak menyesatkan. Karena banyak juga orang sudah bertanya tapi hanya memberikan jawaban, hanya membuat linglung ya. Jadi pikir-pikirlah, saran saya kalaupun ada pemula ingin mendirikan RBW atau apa, lihat di situasi. Kalau bisa dibikinkan menara, bikinkan. Kalau memang sudah bagus, biar tidak pakai menara itu tidak jadi masalah. Mungkin cukup sekian video saya buat teman-teman ini, bisa menginspirasi. Intinya saya sih tidak mengajarkan yang hal-hal bilang mau diikuti ya, tergantung sih mau dipercaya atau tidak. Itu kan otomatis diri saya hanya sekedar mengajarkan saja tanpa harus diikuti secara pasti ya. Ini yang jelas di dunia walet itu tidak ada signifikan, tidak ada yang real, semua selalu berubah-ubah. Tapi ikuti cara dan trik yang sudah berhasil, itu saja kuncinya kalau mau sukses di dunia walet. Pakailah logika sendiri, belajarlah sama orang yang memang betul-betul sukses. Itu aja buat saya. Jangan malu bertanya, tapi selama orang memberikan masukan ya kita bisa kelola sendiri betul atau tidak ini penjelasannya seseorang.
yang diberikan, kita bisa pakai pemikiran sendiri. Mungkin cukup sekian buat sahabat-sahabatku. Salam sukses saja dari saya, Mahkota Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.